Selamat Hari Tuhan saudara-saudara, selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Damai Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ada umat yang bertanya kepada saya melalui WhatsApp. Selamat sore Romo, maaf mengganggu waktunya. Boleh saya bertanya satu hal tentang Ekaristi? Kebetulan besok Minggu adalah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan Injil Yohanes bab 6 ayat 53 sampai 54, yang mana intinya kita harus menerima tubuh dan darah Kristus supaya hidup kekal. Apakah salib Tuhan Yesus tidak cukup untuk menyelamatkan kita? Terima kasih Romo. Sekali lagi maaf mengganggu waktunya Romo. Nanti membalasnya jika Romo ada waktu saja. Berkah dalam Romo. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Saya ini senang jika ada umat yang bertanya apapun tentang iman Katolik. Saya harap umat tidak ragu atau malu untuk bertanya kepada imamnya. Saya pribadi sangat senang dan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan tentang iman Katolik. Baik, mari kita bahas pertanyaan tadi bersama dengan saya Romo Argo di channel Heavenward. Mengapa kita harus menerima Ekaristi tubuh dan darah Kristus? Apakah salib Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan kita? Kurban memiliki peran yang sangat penting dalam hubungan antara manusia dengan Allah. Kita ingat ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Mereka merasa bersalah dan malu mengetahui bahwa mereka telanjang. Lalu mereka membuat cawat dari dedaunan. Tapi Allah kemudian membuat pakaian dari kulit binatang dan memakaikannya kepada mereka. Ketika ada pakaian dari kulit binatang, maka pastilah ada binatang yang dikurbankan untuk diambil kulitnya dan dijadikan pakaian. Nah, hal ini terjadi karena inisiatif dari Allah. Dia yang memulai untuk memperbaiki martabat manusia yang terpuruk karena dosa. Keselamatan itu bukan inisiatif dari manusia, tetapi dari Allah. Kemudian manusia mulai berinisiatif untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Dimulai dari Kain dan Habel, lalu Abraham, dan seterusnya hingga sekarang. Ada perbedaan antara kurban yang dilakukan Allah dengan kurban yang dilakukan manusia. Kurban yang dilakukan Allah adalah untuk menyelamatkan manusia. Sedangkan kurban yang dilakukan oleh manusia adalah untuk menanggapi karya keselamatan Allah. Pakaian dari kulit binatang yang dikenakan kepada Adam dan Hawa merupakan sebuah gambaran kurban Kristus untuk menyelamatkan manusia dari maut. Kurban salib Kristus adalah inisiatif Allah untuk menyelamatkan manusia. Maka seperti Adam dan Hawa mengenakan pakaian dari kulit binatang untuk mengembalikan martabat mereka, kita pun yang telah dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus hingga kita diselamatkan. Ini ada di surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia bab 3 ayat 27. Ketika kita dibaptis dalam Kristus, kita menerima kasih kerahiman Allah melalui salib Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa dunia. Jadi singkatnya, salib Kristus itu mutlak diperlukan untuk keselamatan kita. Namun, jika kita tidak melihat dan mengingat
apa yang terjadi pada malam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, maka kita tidak akan mengerti arti penyaliban Tuhan yang terjadi keesokan harinya. Dalam perjamuan terakhir seperti yang dikisahkan dalam Injil Markus hari ini, Tuhan Yesus mengambil roti dan setelah mengucap berkat, membagi-bagi roti dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Lalu dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Para rasul tentu tidak mengerti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada malam perjamuan itu. Mereka baru mengerti ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib. Tubuh dan darahnya yang diberikan kepada para rasul pada malam perjamuan terakhir itu mengabadikan kurban salib yang hanya dilakukan sekali untuk selamanya oleh Tuhan Yesus. Dengan begitu, ketika kita merayakan Ekaristi, saudara-saudaraku, kita tidak mengulang penyaliban, namun kita menerima kurban yang satu dan sama dengan yang terjadi di kayu salib. Dengan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita disatukan dengan dirinya. Karena tubuh dan darah Tuhan itu bukan simbol, namun sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan. Maka tubuh dan darah Tuhan itu sungguh harus diterima secara fisik dan dimakan, supaya jelas dimengerti perkataan Tuhan ini. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu dari Injil Yohanes bab 6 ayat 55. Memang yang kita terima itu berupa roti dan anggur. Hal ini memang sebuah rancangan Tuhan yang indah, sehingga kita bisa menerima tubuh dan darahnya dengan cara yang indah dan agung. Bayangkan saja jika kita menerima daging dengan darah yang menetes-netes, ngeri. Jadi persatuan dengan Tuhan itu menuntut satu sikap pertobatan, saudara-saudara. Hidup haruslah sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus sendiri, karena kita telah disatukan dalam kehidupannya. Kita yang telah merayakan Ekaristi haruslah menebarkan semangat Ekaristi itu dalam hidup kita, yaitu semangat kasih Allah yang rela berkurban demi keselamatan manusia. Jangan sampai kita yang merayakan Ekaristi malah menampilkan sikap hidup yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, sehingga malah menghinakan Tuhan di hadapan dunia. Jadi, berkenaan dengan pertanyaan di awal tadi, apakah kita harus menerima Ekaristi tubuh dan darah Kristus? Apakah salib Kristus itu tidak cukup untuk keselamatan? Maka jawabannya adalah kita yang sudah dibaptis Katolik harus menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan kita satu dengan Tuhan. Tentu saja hal ini harus sesuai dengan kesiapan rohani kita. Orang yang berdosa berat hendaknya menerima sakramen rekonsiliasi terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam perayaan Ekaristi. Orang yang sudah dibaptis Katolik tetapi tidak mau berjuang atau malas-malasan untuk merayakan Ekaristi yang adalah puncak kehidupan Kristiani, sama saja seperti orang yang hanya menonton penyaliban Tuhan dari kejauhan. Dia tidak mengalami kedalaman kasih Tuhan yang merindukan untuk bersatu dengan kita, supaya hidup kita dirubah menjadi seperti Dia melalui karya penebusannya. Bagaimana karya keselamatan di kayu salib itu bekerja dalam hidupnya jika
dia sendiri tidak mau untuk masuk ke dalam persatuan dengan Tuhan. Maka saudara-saudaraku, marilah kita berjuang untuk datang kepada Tuhan dalam gereja di mana perayaan Ekaristi diadakan. Janganlah situasi pandemik ini menjadi alasan untuk membenarkan kemalasannya. Sudah mendapatkan giliran untuk ke gereja namun tidak mau pergi dengan alasan COVID. Padahal dia sendiri yang malas untuk ke gereja. Setiap gereja sudah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID. Jadi tinggal patuhi saja dan tetap menjaga diri dengan baik. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.